Kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Jordania dengan skor 4-1 membuat Rizky Ridho CS berhasil mengukir sejarah di Piala Asia U23. Tentu saja kemenangan tim asuhan Shin Tae-yong itu membawa mereka melaju ke babak selanjutnya. Di babak pertama, tim Indonesia mampu menggedor tim pertahanan dari tim Jordania. Rafael Struijk hampir membuka skor pada menit ketiga ketika menerima umpan dari Waitan Sulaiman yang bergerak lewat sayap kanan. Namun sayang, tembakan penyerang Ado Den Haag itu masih bisa ditepis oleh kiper Ahmad Al-Juwaidi. Di menit ke-21, wasit menunjuk titik putih setelah Rafael Struijk dilanggar pemain Jordania di kotak terlarang. Marcelino Ferdinand yang dipercaya menjadi eksekutor penalti tak menyia-nyiakan kesempatan dan berbuah gol untuk Indonesia. Menjinakkan Ahmad Juwaidi, masuk Ferdinand dan gol! Yes! Alhamdulillah, Marcelino Ferdinand mencetak gol untuk keunggulan sementara Indonesia atas Jordania. Gol Marcelino itu membuat penonton yang ada di Stadion Abdullah bin Khalifa yang hampir diisi full oleh supporter Indonesia itu bergemuruh. Kemenangan itu tentu saja membuat warganet yang menyebut jika Timnas Indonesia U23 seolah tengah bermain di Indonesia bukan berada di Qatar. Banyaknya dukungan supporter yang datang tentu saja membuat para pemain muda tanah air itu makin semangat. Terbukti di menit 40, Indonesia berhasil menambah pundi-pundi gol lewat tendangan dari Witan Sulaiman yang mendapat operan cantik dari Kapten Timnas Rizky Ridho. Indonesia kembali unggul di menit 70 lewat kaki Marcelino dan sundulan Komang Teguh di menit 86. Marcelino Ferdinand, masih Marcelino Ferdinand. Umpan kepada Marcelino, Rizky Ridho. Umpan kepada Witan Sulaiman dan gol! Ada Rafael Struijk, umpan terobosan cepat, arahkan kepada Arhan. Di tengah kosong Marcelino Ferdinand, ada Marcelino Ferdinand dan gol! Dari Jordania, Arhan Pratama meluju di depan gawang dan gol! Alhamdulillah bisa masuk 8 besar ya, 8 besar. Akhirnya Indonesia bisa masuk dengan kemarin sempat ada tragedi yang kita kurang menyenangkan ya, sebelum pertandingan yang masuk ini. Tapi ya udahlah, akhirnya Garuda Muda ini bisa nunjukin kalau memang yang udah ya udah, dan akhirnya sekarang bisa masuk ke 8 besar. Menurut gua timnas mainnya tuh gila sih, tiki-takannya cet. Ini mah bukan pertandingan timnas Indonesia cuy, timnas Prancis, ya nggak sih? Gila, ini keren banget. Namun ada hal yang menarik dari luar lapangan. Sebelum laga Indonesia versus Jordania mulai, para supporter Indonesia yang berada di Qatar melakukan sholat maghrib berjamaah di sebuah tenda tepat di luar stadion. Tak ayal video tersebut menjadi viral di jejaring maya. Banyak yang menyebut jika doa dan dukungan dari supporter serta kerja keras dari para punggawa muda Indonesia mampu membuat timnas lolos ke babak. Sukacita dan penuh haru juga tampak terekam jelas di area stadion usai wasit meniup peluit panjang yang akhirnya membuat Indonesia menang melawan Jordania. Tak hanya mengeluh-elukan para pemain muda timnas, para supporter pun meneriaki pelatih Shin Tae-yong saat ia berkeliling lapangan. Bahkan banyak yang berharap lewat tangan dinginnya itu, kontrak kepelatihan Shin Tae-yong diperpanjang oleh Erick Thohir yang merupakan ketua umum PSSI.
So both stay with us. Gue selalu harapannya dari dulu zaman yang senior juga atau tahun kapan selalu bisa menjuarai piala, itu aja. Coach Shin, terima kasih sudah membuat timnas kita menjadi makin ciamik, makin keren. Kemarin golnya ini ada dari Marcelino ya, Marcelino, Witan, Marcelino, sama si Komar. Di tempat terpisah, sebuah video viral di jagat maya memperlihatkan bagaimana kekompakan geng wanita yang bernostalgia bersama kawan-kawannya dengan menaiki angkot. Namun menariknya, bukan sebagai penumpang atau carter, namun mereka memilih untuk menyewa angkot tersebut dan mengemudikan angkutan umum itu sendiri. Mereka memilih menyewa angkot itu sebagai bentuk nostalgia zaman dulu. Dan yang tak kalah kocak adalah mereka pergi ke sebuah mall untuk menonton bioskop tanpa ada rasa malu. Gelak tawa selama mereka tak percaya bisa melakukan hal serupa di usianya tak lagi muda. Mereka benar-benar bahagia. Pertemuan serta menyewa angkutan umum untuk ke mall tentu saja menjadi hal yang tak biasa. Apalagi yang mengemudikan angkot itu sekelas emak-emak muda yang menurut kebanyakan orang butuh ekstra kemahiran untuk mengemudikan angkot. Kita selalu bersama, harusnya tidak pernah terpisah. Hanya kenangan tersisa, kemana engkau sobat lama. Kita selalu bersama, pagi pernah datang. Siapa sangka berjumpa lagi, nostalgia bersama. Ke mall itu biasanya orang kan gengsi harus pakai mobil mewah, harus pakai mobil motorsport atau segala macam. Ini ibu-ibu ini ke mall sewa angkot pas kunci ya, jadi dia nyetir sendiri gitu. Ini sih unik, seru, dan juga emang harus kayak gitu. Kita harus ya nggak usah gengsi lah hidup, ngapain sih gengsi ya. Angkot kan juga sama-sama transportasi ya, jadi mau pakai angkot mau pakai mobil akhirnya juga sampai ke mall juga. Terus justru jadi seru-seru juga nggak sih sama temen, jadi experience baru juga kan ke mall naik angkot, disewanya seangkot-angkotnya lagi.